Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sobat sehat, minggu kemarin Bunda sudah memperkenalkan tentang obat salep mata. Rasanya tidak lengkap jika kali ini Bunda tidak menjelaskan atau memperkenalkan tentang obat tetes mata. Obat tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan pada mata dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata. Obat mata ini digunakan untuk memberikan efek lokal pada pemakaian mata dan juga yang ada di bagian dalam mata. Ini adalah contoh-contoh sediaan obat tetes mata yang kebetulan Bunda ambil di apotek. Banyak sekali contohnya, tapi tidak semua saya ambil ya. Ada yang obat bebas dan juga ada yang obat keras yang harus dengan resep dokter. Lalu kapan kita memakainya? Tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sebagai berikut. Beberapa kondisi yang memerlukan obat tetes mata, yang pertama adalah pada saat operasi katarak. Sebelum operasi katarak dilakukan, tetes mata diperlukan untuk mencegah infeksi, juga supaya pupil lebih besar dan membuat mati rasa di daerah mata. Setelah operasi katarak pun, obat tetes mata diperlukan untuk mencegah terjadinya infeksi dan membantu penyembuhan dengan cepat. Kondisi kedua adalah konjungtivitis, penyakit mata menular. Beberapa gejalanya adalah mata merah, kemudian mata bengkak, gatal, panas. Nah, kenapa ini terjadi? Salah satunya adalah karena infeksi bakteri. Infeksi bakteri, kemudian infeksi virus, iritasi pada lingkungan, dan juga alergi. Dan jangan lupa, obat tetes mata yang kedaluarsa pun juga bisa menyebabkan konjungtivitis atau penyakit mata menular. Dan ini diperlukan obat tetes mata apakah berupa antibiotik, antiinflamasi, dan juga untuk menghilangkan iritasi pada mata. Yang ketiga, digunakan khusus untuk yang memakai lensa kontak. Biasanya menggunakan tetes khusus untuk pembasah lensa kontak dan pelumas permukaan lensa kontak. Ini dilakukan secara rutin supaya mata tidak kering dan juga untuk membersihkan atau pelumas permukaan dari lensa kontak. Komplikasi paling parah dari pemakaian soft lens atau lensa kontak ada yang disebut dengan infeksi kornea atau keratitis. Kenapa ini terjadi? Karena sang pemakainya tidak menghimbau atau tidak memenuhi aturan yang ada. Contohnya membersihkan secara rutin, melepaskan pada saat tidur, dan juga tetap menggunakan pada saat berenang. Padahal ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan infeksi baik oleh virus, bakteri maupun parasit. Kondisi kelima adalah operasi transplantasi kornea. Jadi jika kornea seseorang rusak, maka bisa diganti atau ditransplantasi dengan kornea yang baru dari bank mata. Dan sangat diperlukan obat tetes mata gunanya untuk penyembuhan dan mencegah adanya penolakan dari jaringan organ yang baru. Sobat sehat, pernah nggak merasakan mata kita terasa berpasir, terasa gatal, terasa nyeri, panas, bahkan kemerahan? Ini adalah salah satu tanda bahwa mata kita kering. Mata kita kering disebabkan oleh produksi air mata yang rendah dan juga mungkin karena penuaan. Ini sangat diperlukan obat tetes mata, terutama tetes mata untuk air mata buatan. Ada beberapa individu tertentu yang mengalami alergi pada mata. Salah satu cirinya adalah mata gatal, berair, merah, pedih, dan rasa terbakar. Biasanya dokter akan memberikan air mata buatan. Ada beberapa yang memberikan air mata buatan saja. Ada beberapa yang memberikan dicampuri dengan kandungan obat-obat tertentu seperti antihistamin, kortikosteroid, dekongestan, dan sebagainya. Dan tentu saja ini diresepkan oleh dokter mata, tidak bisa dibeli bebas. Ada nggak sobat sehat yang pernah periksa ke dokter dan pada saat pemeriksaan sobat sehat diberi tetes mata? Nah, ternyata obat tetes mata yang diperlukan pada saat pemeriksaan mata itu diperlukan untuk melebarkan pupil supaya membuat jendela yang lebih besar di mata supaya dokter bisa melihat lebih dalam ke dalam mata dan juga bisa mematikan mata saat uji coba terhadap glaukoma. Sobat sehat,
pernah mendengar istilah tentang glaukoma? Glaukoma merupakan istilah untuk menerangkan terjadinya peningkatan tekanan cairan pada mata. Dan obat tetes mata diperlukan untuk mengurangi tekanan cairan pada mata. Dan supaya produksi cairan mata juga berkurang. Kenapa ini dilakukan? Kalau tekanan cairan mata ini semakin lama semakin tinggi, maka akan sangat berbahaya pada syaraf. Bisa-bisa jadi buta. Sobat sehat, pernah mendengar tentang herpes simplex pada mata atau infeksi mata karena herpes simplex? Ini sangat menyakitkan dan harus segera diobati dengan cepat oleh dokter dengan cara meneteskan dengan obat mata antivirus. Sobat sehat, ada yang sudah pernah operasi LASIK? Operasi LASIK digunakan untuk mengatasi rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Dan pada saat kondisi ini sangat diperlukan obat tetes mata, baik sebelum LASIK maupun setelah LASIK. Sebelum LASIK digunakan untuk anestesi, sebelum operasi dan juga mencegah rasa sakit. Dan pada saat setelahnya digunakan untuk membantu penyembuhan dan juga mencegah infeksi. Kondisi terakhir yang memerlukan obat tetes mata adalah untuk pelumasan dan perlindungan. Bahan utama tetes mata yang dijual di pasaran adalah hidroksipropilmetilselulose atau karboksimetilselulose. Hati-hati buat sobat sehat yang menderita alergi untuk semua bahan pengawet dan juga alergi dengan salah satu bahan di atas. Pastikan Anda memeriksakan diri ke dokter dan tidak mengalami alergi dengan salah satu bahan di atas. Sobat sehat, itulah beberapa kondisi atau 12 kondisi yang memerlukan obat tetes mata. Lalu bagaimana dengan cara pakainya? Nantikan di edisi berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.